Assalamualaikum sahabat cerita gelap. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang katanya viral. Pria ini dibawa wanita cantik ke dunia gaib buat dijadiin. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribers ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Langit Kalimantan sore itu berwarna jingga pucat, ditingkahi suara burung-burung yang kembali ke sarang. Di kejauhan, awan hitam mulai menggantung rendah di atas laut yang membelah pulau kecil bernama Pulau Saranjana. Pulau ini bukan tempat wisata, juga bukan destinasi populer bagi para penjelajah. Justru sebaliknya, nama Saranjana kerap dihindari. Terlalu banyak cerita, terlalu banyak desas-desus yang membuat orang enggan menjejakkan kaki di sana. Namun tidak bagi Rovan. Ia adalah pria tangguh yang terbiasa hidup di alam bebas. Berasal dari kota kecil di Kalimantan Selatan, Rovan telah mendaki gunung, menyusuri sungai, hingga menyelam ke palung laut terdalam. Tapi hari itu, ia datang ke Saranjana bukan untuk menjelajah. Ia datang karena mimpi. Selama 3 malam berturut-turut, Rovan bermimpi tentang seorang perempuan berwajah pucat berselendang emas, memanggilnya dari tepi hutan dengan suara yang lembut tapi tak terbantah. Di mimpinya, perempuan itu berkata, "Datanglah ke tempat yang tak terlihat. Di sanalah kebenaran berada." Rovan tak bisa mengabaikan panggilan itu. Maka ia menyeberang dengan perahu kecil, dan kini berdiri sendirian di bibir pantai Pulau Saranjana. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin dan sesuatu yang tak bisa ia kenali. Ia melangkah masuk ke dalam hutan, mengikuti nalurinya, atau mungkin mengikuti suara samar yang hanya bisa ia dengar. Hutan di pulau itu tidak seperti hutan biasanya. Pohon-pohonnya tinggi, daun-daunnya lebat dan basah. Tapi yang paling aneh, tidak ada suara hewan. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung, tidak ada suara apapun selain desiran dedaunan dan langkah Rovan sendiri. Tiba-tiba, di antara pepohonan, muncul sosok perempuan. Rovan terdiam. Perempuan itu persis seperti dalam mimpinya. Wajahnya pucat bersih, matanya bening seperti air dan rambutnya hitam panjang, disampirkan ke depan. Ia mengenakan kain panjang berwarna hijau zamrud yang berkilauan seperti sisik ikan di bawah sinar bulan. Ketika ia tersenyum, udara di sekitar mendadak menjadi hangat. "Kau datang," katanya. Rovan hanya mengangguk. Ia merasa seperti tidak bisa menolak apapun dari perempuan itu. Perempuan itu mengulurkan tangannya. "Ikuti aku." Rovan memegang tangan halus itu, dan dalam sekejap, pemandangan di sekelilingnya berubah. Pepohonan hilang. Tanah basah lenyap. Ia kini berdiri di jalanan berbatu yang mengilap, di tengah kota yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gedung-gedung tinggi berdiri megah dengan arsitektur yang tidak seperti dari masa ini. Cahaya berwarna keemasan menyinari dari segala arah tanpa sumber yang jelas. Jalanan dipenuhi orang-orang berpakaian mewah dan anggun, namun wajah-wajah mereka terlihat datar, seperti tak menyadari kehadiran Rovan. "Apa ini?" tanya Rovan nyaris berbisik. "Inilah Saranjana yang sebenarnya," jawab perempuan itu. "Kota yang tak tampak di mata manusia biasa." Langkah Rovan terhenti. Hatinya berdegup kencang. Ia merasa sedang berada di tempat yang sangat jauh dari dunia yang ia kenal. Dan ia tahu, sejak saat ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rovan mengikuti langkah perempuan itu, menelusuri jalanan yang bersih dan sunyi. Tak ada debu, tak ada suara kendaraan, bahkan tak ada jejak kehidupan seperti di kota manusia. Namun segala sesuatu di sekitarnya terasa hidup, seolah-olah bangunan dan jalanan itu sendiri menyadari keberadaannya. Perempuan itu terus menggenggam tangan Rovan, seolah tak ingin melepaskan. Di wajahnya tergurat ketenangan, namun di balik matanya ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang dalam dan tua, seperti rahasia yang sudah disimpan selama ribuan tahun. "Mengapa aku yang dipilih?"
Tanya Rovan pelan. Perempuan itu menoleh. Masih tersenyum. Karena kamu bisa melihat. Rovan mengernyit. Melihat apa? Melihat kami. Melihat dunia yang tersembunyi dari mata manusia. Mereka tiba di sebuah bangunan yang menjulang tinggi, dikelilingi tiang-tiang kristal dan air mancur yang memancarkan cahaya biru lembut. Pintu besar terbuka sendiri ketika mereka mendekat, tanpa suara. Di dalam, ruangan besar terbentang, dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan bergerak yang memperlihatkan kehidupan dari masa lampau. Ada gambar manusia bersujud di depan sosok-sosok bercahaya. Ada juga gambaran langit yang terbuka dan kota-kota yang melayang. Rovan berdiri terpaku. Tempat ini seperti bukan dari bumi. Perempuan itu mengangguk. Karena memang bukan. Ini adalah perbatasan antara dunia manusia dan dunia kami. Mereka terus melangkah ke sebuah ruangan yang lebih kecil, berisi singgasana dari batu giok. Di atasnya duduk seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan jubah panjang berwarna emas dan hijau. Sorot matanya tajam, namun tidak mengancam. Ia menatap Rovan lama, seolah membaca isi pikirannya. Selamat datang, Rovan, katanya pelan. Kami telah menunggumu. Siapa kalian? Tanya Rovan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Kami adalah penjaga gerbang antara dunia. Kami berasal dari zaman sebelum peradaban manusia mengenal api dan roda. Dan kota ini, Saranjana, adalah tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang dipilih untuk menjaga keseimbangan antara dunia. Rovan menggeleng pelan, mencoba memahami. Tapi aku hanya manusia biasa. Tidak, kamu tidak biasa. Kamu adalah keturunan dari garis yang terlupakan. Darah yang pernah bersatu dengan kami. Rovan mundur selangkah. Ia merasa seluruh tubuhnya ringan namun pikirannya berat, dipenuhi pertanyaan dan ketakutan yang belum sempat diucapkan. Perempuan yang membawanya menyentuh pundaknya lembut. Kami tidak memaksamu untuk tinggal. Tapi kamu harus tahu kebenaran. Dunia yang kamu kenal menyimpan lebih banyak rahasia dari yang bisa kamu bayangkan. Lelaki tua itu berdiri perlahan dari singgasananya. Jika kamu bersedia, maka malam ini kamu akan diperlihatkan sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Rovan menatap mereka satu persatu. Hatinya bergetar, namun langkah kakinya tidak mundur. Ia tidak tahu kemana semua ini akan membawanya. Tapi jauh di dalam dirinya, ada rasa ingin tahu yang tidak bisa ia padamkan. Baik, katanya akhirnya. Tunjukkan padaku. Perempuan itu kembali menggenggam tangannya. Dari langit-langit ruangan, cahaya berwarna merah keemasan turun perlahan, membentuk lorong yang berputar. Angin berdesir lembut, membawa aroma yang asing namun menghipnotis. Tanpa sadar, Rovan melangkah masuk ke dalam lorong itu. Dan sesaat kemudian, semua lenyap dalam cahaya. Cahaya merah keemasan perlahan memudar. Saat Rovan membuka matanya, ia mendapati dirinya berdiri di tengah sebuah padang luas, di mana langit malam tidak menampakkan bintang, melainkan kilatan lembut seperti serpihan kristal yang melayang. Udara di tempat itu hangat namun menekan, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi kemenyan yang samar. Di hadapannya terbentang reruntuhan kota kuno. Pilar-pilar raksasa yang terbuat dari batu hitam menjulang ke langit, sebagian di antaranya telah tumbang, namun masih menyisakan ukiran aneh yang berpendar pelan. Rovan menatap sekeliling dengan napas tercekat. Tempat ini sunyi, tapi terasa penuh dengan kehadiran yang tak terlihat. Perempuan yang menuntunnya tadi kini berdiri di sisinya. Namun kali ini ia tampak berbeda. Selendangnya berubah menjadi jubah panjang yang menyapu tanah, dan di dahinya terukir simbol aneh berwarna perak. Ini adalah sisa dari peradaban kami, katanya lirih, yang tidak pernah dicatat dalam sejarah manusia. Rovan menelan ludah. Tempat ini tidak mungkin ada di bumi. Karena memang tidak lagi ada, sahutnya. Ini adalah bayangan yang disimpan oleh waktu. Kami membawamu ke sini agar kau bisa melihat kebenaran. Mereka berjalan menyusuri jalanan dari batu obsidian,
yang retak namun masih menyimpan jejak kehidupan. Di dinding-dinding reruntuhan, terdapat lukisan yang menggambarkan makhluk bersayap bercahaya, para penjaga langit yang disebut kaum awan, berdampingan dengan manusia yang bersujud dalam damai. Tapi di bagian akhir, lukisan itu berubah menjadi perang, api, dan kehancuran. Ada masanya manusia dan kami hidup berdampingan, lanjut perempuan itu. Tapi keserakahan membuat perjanjian itu dilanggar. Maka kami mundur, dan kota-kota seperti ini disembunyikan. Hanya muncul bagi mereka yang memiliki jejak darah lama. Rovan menyentuh salah satu lukisan. Jarinya bergetar saat melihat gambaran yang menggambarkan manusia sedang membangun menara cahaya, dikelilingi oleh simbol-simbol yang tak ia kenali, namun terasa familiar entah bagaimana. Apakah ini Saranjana dulu? Tanya Rovan. Lebih dari itu, jawab perempuan itu. Ini adalah asalnya. Kota yang menjadi akar dari semua kota gaib yang dikenal manusia. Dari sini lahir cerita-cerita tentang kerajaan jin, istana tak kasat mata, dan negeri di balik tirai alam. Tiba-tiba angin kencang berhembus, membawa suara-suara bisikan yang tak bisa dipahami. Rovan memejamkan mata, namun suara itu menembus pikirannya. Ia melihat kilatan-kilatan gambaran aneh, seperti pecahan ingatan yang bukan miliknya. Ia melihat dirinya sebagai orang lain, mengenakan jubah, berdiri di depan singgasana yang terbuat dari batu merah menyala. Ia terjatuh. Perempuan itu segera menahan tubuhnya. Itu adalah kenangan. Kenangan darahmu yang lama. Kau mulai melihat siapa dirimu sebenarnya. Rovan terengah, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Aku bukan hanya manusia biasa. Kepalanya berdenyut. Udara di sekeliling mulai bergetar, dan langit di atas berubah menjadi pusaran warna kelam. Perempuan itu menatap langit dengan wajah serius. Kita tak punya banyak waktu. Mereka menyadari kehadiranmu. Mereka penjaga batas. Makhluk-makhluk yang ditugaskan untuk memastikan manusia tidak menyentuh yang terlarang. Rovan berdiri dengan tubuh gemetar. Apa yang harus aku lakukan? Perempuan itu menatapnya dengan sorot mata tajam dan dalam. Kamu harus memilih. Bertahan di antara dua dunia, atau kembali tanpa mengingat apapun. Dan jika aku memilih bertahan, kau akan melihat lebih jauh dari siapapun yang pernah hidup. Tapi kau juga akan menjadi sasaran dari kekuatan yang tak mengenal ampun. Rovan menatap reruntuhan kota itu sekali lagi. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa sejak ia melangkah ke lorong cahaya itu, tidak ada jalan untuk kembali yang sama. Maka ia mengangguk pelan. Aku akan tetap. Perempuan itu mengangguk pelan. Maka bersiaplah. Malam ini, rahasia yang lebih dalam akan terbuka. Malam terasa semakin pekat, seperti ditutup oleh kabut yang tidak berasal dari bumi. Perempuan itu menggenggam tangan Rovan dan membawanya menuruni tangga batu yang mengarah ke bawah tanah. Langkah mereka cepat, seolah waktu tidak lagi bisa dipercaya. Suara gemuruh samar mulai terdengar dari kejauhan, seperti sesuatu yang bergerak perlahan, berat, dan penuh amarah. Di sepanjang lorong, obor-obor menyala dengan api biru, memberi penerangan temaram pada dinding-dinding yang dipenuhi ukiran aneh. Beberapa simbol bercahaya saat dilewati, seakan merespons kehadiran Rovan. Penjaga batas telah bangkit, ucap perempuan itu lirih. Mereka tidak suka ketika manusia mengakses ingatan yang dikunci oleh langit. Rovan mengerutkan dahi. Kenapa aku yang bisa melihat semua ini? Kenapa bukan orang lain? Ia tak mendapat jawaban. Hanya tatapan tajam dari perempuan itu yang memberi isyarat bahwa jawabannya belum waktunya diungkap. Mereka tiba di ruang bawah tanah, sebuah ruangan besar berbentuk bundar dengan pilar-pilar melingkar di sekelilingnya. Di tengahnya berdiri altar batu dengan ukiran mirip matahari bermahkota. Di atas altar itu, mengambang sebuah bola kristal berwarna merah darah, berputar perlahan dan memancarkan suara dengung halus. Sentuh bola itu. Perintah perempuan itu. Kau harus membuka kunci dalam dirimu,
sebelum penjaga menemukan kita. Rovan mendekati bola itu. Saat tangannya menyentuh permukaannya yang dingin, ledakan cahaya merah menyelimuti ruangan. Tubuhnya terasa seperti dihantam ombak ribuan kenangan yang tidak ia miliki. Ia melihat peperangan di langit, bangunan yang melayang di udara, dan makhluk-makhluk berwajah manusia tapi bermata menyala seperti bara. Suara perempuan itu terdengar lagi, tapi kali ini bukan dari mulutnya, melainkan dari dalam pikirannya. Kau adalah warisan dari dua dunia. Kau adalah penyambung zaman yang telah dilupakan. Ingat siapa dirimu sebelum semuanya hilang. Rovan jatuh berlutut. Bola kristal itu kini mengambang di atas kepalanya, dan dari tubuhnya mulai keluar kilatan cahaya yang menyerupai akar-akar cahaya, menjalar ke seluruh ruangan dan menyatu dengan dinding. Tiba-tiba lantai berguncang hebat. Pilar-pilar bergetar. Suara tawa berat menggema dari atas. Dari langit-langit yang retak, muncul bayangan besar. Sesosok makhluk bermata empat, tinggi seperti pohon beringin, muncul dengan tubuh berselimut kabut hitam. Di tangannya tergenggam rantai api yang menjalar ke sekeliling ruangan. Dia telah melanggar batas. Suara makhluk itu menggema seperti petir. Manusia tidak seharusnya melihat yang tersembunyi. Perempuan itu berdiri di depan Rovan. Tubuhnya berpendar cahaya keperakan. Kau tidak punya hak menyentuhnya. Dia dipilih oleh takdir. Penjaga itu mengayunkan rantainya, menghantam salah satu pilar hingga hancur berkeping. Debu beterbangan, cahaya dari bola kristal mendadak berdenyut keras. Rovan berdiri dengan tubuh goyah, tapi matanya kini mulai menyala, merah seperti darah yang menyatu dengan cahaya bola kristal tadi. Suaranya keluar dalam bahasa yang bukan miliknya, namun terdengar seperti gema dari kedalaman waktu. Aku bukan tamu di tempat ini. Aku adalah bagian darinya. Penjaga batas itu tampak mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, keraguan terlihat di wajahnya. Tiba-tiba dari lorong-lorong lain, muncul makhluk-makhluk lain. Beberapa menyerupai manusia bermahkota. Ada juga yang bersayap dan membawa tongkat cahaya. Mereka semua berdiri di belakang Rovan, seolah menegaskan bahwa ia bukan sendirian. Perempuan itu tersenyum samar. Kini mereka ingat siapa dirimu. Kota ini, peradaban ini, dan kebenaran yang ditutupi, semua akan bangkit kembali. Rovan menatap makhluk penjaga itu, lalu berkata dengan suara dalam, "Aku datang bukan untuk menghancurkan. Tapi jika kalian menghalangi jalan kebenaran, maka aku akan membuka gerbang yang bahkan langit pun tak sanggup menutupnya." Langit-langit retak. Cahaya dari bola kristal menembus ke atas. Dan untuk sesaat, kota yang terkubur dalam bayangan mulai menyala kembali. Pilar-pilar berdiri tegak, dan suara gemuruh dari langit seolah menyambut kebangkitan yang telah lama ditunggu. Namun, ini baru permulaan. Langit di atas Pulau Saranjana tiba-tiba berubah warna. Dari gelap pekat menjadi kemerahan, seperti senja yang dibakar dari dalam bumi. Udara bergetar, dan suara-suara asing menggema dari kedalaman hutan dan perut tanah. Di bawah tanah, cahaya merah dari bola kristal masih berdenyut, menciptakan getaran yang menyebar ke segala arah, membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Rovan berdiri mematung. Tubuhnya mulai terasa ringan, seperti diserap oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk penjaga kota menunduk hormat. Sebagian dari mereka mulai membuka lorong-lorong batu yang telah tertutup ratusan tahun, memperlihatkan jalan menuju pusat kota gaib yang dulunya terkubur. Perempuan berparas dewi menggandeng tangan Rovan lagi. Waktumu tinggal sedikit. Kota ini hanya bisa dibuka untukmu dalam 1 malam. Mereka berjalan menyusuri jalan yang dilapisi batu permata berkilau, menuju gerbang raksasa berukir wajah-wajah yang tampak seperti perpaduan antara manusia dan bintang. Saat mendekati gerbang itu, ukiran-ukiran tersebut bergerak perlahan, menatap Rovan dan bergumam dalam bahasa yang ia tak mengerti, namun jiwanya bisa merasakan. Dialah yang ditunggu. Ia datang membawa ingatan yang hilang. Penyeimbang yang diramalkan dalam kabut waktu. Gerbang terbuka, dan di baliknya, tersingkap pemandangan luar biasa.
Kota yang luas dan penuh cahaya, dengan menara-menara kristal yang mengapung, sungai yang mengalir dari udara, dan taman-taman raksasa yang ditumbuhi tumbuhan bercahaya. Semua tampak hidup, tapi juga sepi. Tidak ada penduduk di sana. Hanya arwah masa lalu yang mengintip dari balik tirai waktu. Rovan berjalan perlahan di tengah jalan utama kota. Bayang-bayang masa lalu berkelebatan di sekitarnya, memperlihatkan kehidupan yang pernah ada. Ia melihat orang-orang berpakaian putih mengendarai kendaraan terbang, anak-anak berlarian sambil memegang bola cahaya, dan para tetua yang mengajar dengan media yang seperti terbuat dari bintang. Namun, semuanya berubah dalam sekejap. Langit kota tiba-tiba menghitam. Bayangan besar muncul dari ujung kota. Seperti awan hitam yang menggulung, namun memiliki mata dan taring. Itu, masa lalu yang mencoba kembali, bisik perempuan itu lirih. Kenapa kota ini hancur? Tanya Rovan. Karena pengkhianatan. Karena manusia memaksakan ilmu tanpa kebijaksanaan. Mereka mencoba membuka gerbang ke langit ketujuh, memanggil kekuatan yang bahkan para penjaga tak sanggup kendalikan. Rovan berhenti di sebuah lingkaran batu yang berada di pusat kota. Di tengah lingkaran itu terdapat altar tua, dan di atasnya tergurat simbol yang sama dengan tanda yang kini muncul di telapak tangan Rovan. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Perempuan itu mendekat. Letakkan tanganmu di sana. Ingatan terakhir akan kembali padamu. Rovan perlahan meletakkan telapak tangannya di batu itu. Cahaya meledak. Angin berputar kencang. Tubuhnya melayang dan matanya terbuka lebar, menyaksikan sendiri bagaimana kota ini dahulu dipimpin oleh para pemilik cahaya, dan bagaimana mereka dihancurkan oleh makhluk-makhluk dari langit gelap, yang datang bukan dari dunia lain, tapi dari celah ketamakan manusia itu sendiri. Suara-suara memenuhi kepalanya. Suara seorang lelaki tua, mirip dirinya, memimpin sebuah rapat besar. Jika tak ada yang bisa menjaga pintu ini, maka kita akan menguncinya dengan jiwa kita sendiri. Kita harus menyelamatkan sisa peradaban. Satu anak akan kita kirim ke masa depan. Ia akan membawa benih harapan. Rovan sadar, anak itu adalah dirinya. Dikirim dari masa lalu ke dunia sekarang, disembunyikan di antara manusia biasa, hingga saatnya tiba untuk membuka kembali kota yang tertidur. Ia bukan sekadar manusia. Ia adalah penerus darah tua, warisan dari peradaban sebelum sejarah dimulai. Namun, bayangan hitam semakin dekat. Udara mulai dingin. Kota itu mulai retak. Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan kota ini? Seru Rovan. Perempuan itu menatapnya dengan sorot yang dalam. Kau harus memilih. Tinggal di sini dan menyalakan kembali cahaya kota, atau kembali ke dunia manusia dan membawa pengetahuan yang akan mengubah nasib mereka. Rovan menatap langit. Dua dunia. Dua takdir. Dan waktu yang terus berjalan. Angin berhembus semakin kencang, mengaduk debu dan cahaya dalam pusaran tak kasat mata. Rovan berdiri di tengah lingkaran batu, masih menatap ke langit yang separuhnya gelap dan separuhnya menyala. Di balik bayangan hitam itu, terdengar raungan seperti makhluk-makhluk purba yang sedang bangkit dari tidur panjangnya. Perempuan berparas dewi berdiri di sampingnya. Wajahnya tetap tenang, meski cahaya di sekeliling mereka mulai meredup. Waktu kita tidak banyak, ucapnya dengan nada tegas. Kau harus memilih sekarang. Rovan mengangkat kepalanya. Napasnya berat. Cahaya yang terpancar dari altar batu mulai menyusut dan tubuhnya pun perlahan terasa seperti sedang ditarik oleh dua arah yang berlawanan. Suara dari masa lalu dan masa kini saling bersahutan dalam pikirannya. Salah satu arah membawa pada kehidupan manusia yang telah ia kenal, penuh dengan keterbatasan dan logika. Sementara arah lainnya, membawa ke masa depan kota yang telah lama hilang, tempat ia berasal, tempat yang membutuhkan cahaya untuk kembali hidup. Jika aku tinggal, apa yang akan terjadi pada dunia luar? Tanya Rovan. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. Dunia luar akan terus berjalan, tapi kehilangan satu cahaya. Tapi jika kau kembali ke sana, semua ingatan tentang tempat ini akan terkunci.
kau tak akan pernah tahu apa yang pernah terjadi. Suara itu membuat dada Rovan sesak. Ia menoleh ke arah bangunan-bangunan kristal yang kini mulai hancur, seakan waktu kembali menelan kota itu. Di kejauhan, bayangan hitam mulai merayap, seperti kabut hidup yang menggerogoti bangunan demi bangunan. Raungan keras terdengar lagi. Salah satu pilar utama kota runtuh, menyebabkan gempa kecil di bawah kakinya. Namun tiba-tiba, altar batu menyala terang, menyerap cahaya dari sekeliling. Sebuah suara bergema, dalam dan megah, seperti suara leluhur yang telah lama mati. Darah lama, darah cahaya. Jika engkau masih memiliki kebenaran di hatimu, kau akan tahu kemana harus melangkah. Tangan Rovan gemetar. Dalam detik-detik itu, dia seperti melihat dua versi dirinya sendiri. Satu tetap di kota ini, berdiri kokoh sebagai penjaga baru. Satu lagi berjalan ke dunia luar, membawa serpihan cahaya dalam dirinya, menyebarkannya perlahan pada dunia manusia yang telah lama lupa pada asal-muasalnya. Perempuan itu menghampiri lebih dekat. Aku tahu apa yang kau rasakan. Aku pun pernah memilih. Tapi ingat, setiap pilihan membawa tanggung jawab yang tidak bisa dibatalkan. Rovan menutup mata. Dalam gelap, ia melihat wajah ibunya, ayahnya, teman-temannya, dan kehidupannya yang sederhana di dunia nyata. Tapi ia juga melihat wajah-wajah dari kota ini, yang seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Dengan satu tarikan napas panjang, Rovan membuka mata. Ia memandang perempuan itu dan berkata, "Aku akan kembali ke dunia luar. Tapi bukan untuk melupakan, untuk mengingatkan." Perempuan itu tidak tersenyum, hanya mengangguk pelan. "Maka kau harus siap menanggung semua konsekuensinya." Cahaya altar menyebar cepat, memutar seperti pusaran air di udara. Tubuh Rovan mulai terangkat, ditarik keluar dari ruang itu. Kota mulai hancur lebih cepat, tapi bukan karena kematian. Seolah semua yang ada di dalamnya masuk ke dalam dirinya, menjadi bagian dari darah dan pikirannya. Saat cahaya mencapai puncaknya, semuanya meledak menjadi putih. Sung! Dan tiba-tiba, Rovan terbangun di atas pasir pantai. Matanya menatap langit biru, dan suara ombak menghempas pelan ke tepian. Di sekelilingnya, tak ada siapapun. Tidak ada kota kristal. Tidak ada perempuan cantik. Tidak ada suara gaib. Namun di telapak tangannya, simbol itu masih menyala samar. Sebuah tanda bahwa semua itu bukan mimpi. Ia mencoba berdiri. Kakinya goyah. Dunia terasa sama, tapi tidak benar-benar sama. Rovan tahu, apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Langit Kalimantan perlahan berubah jingga saat matahari tenggelam di balik cakrawala. Rovan berjalan menyusuri tepi pantai dengan langkah berat. Pasir yang lembut menyerap jejak kakinya yang masih terasa lemah. Udara laut membawa aroma garam dan kelembapan yang biasa. Tapi bagi Rovan, dunia kini terasa asing. Ia telah kembali, tapi tak lagi menjadi manusia biasa. Di kejauhan, sebuah perahu nelayan tampak terombang-ambing. Seorang pria tua melambaikan tangan ke arahnya. Tampaknya terkejut melihat ada orang terdampar di sana. Rovan hanya mengangguk pelan dan melangkah ke arahnya. Tubuhnya masih terasa seperti mengandung energi yang belum sepenuhnya menyatu. Nelayan itu membawanya kembali ke desa kecil yang tak jauh dari hutan Saranjana. Warga desa menyambutnya dengan heran dan tanya, sebab selama beberapa hari terakhir, cuaca mendadak berubah dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Beberapa bahkan mengaku melihat cahaya besar di langit malam, tepat di atas pulau itu. "Namamu siapa, Nak?" tanya salah seorang warga. Rovan terdiam sejenak. Ia ingin mengatakan siapa dirinya, tapi bagian dalam dirinya tahu sesuatu telah berubah. Maka ia menjawab dengan lirih, "Rovan, aku hanya tersesat." Namun malam itu, saat semua orang telah kembali ke rumah masing-masing, Rovan duduk sendiri di tepi dermaga. Ia menatap tangannya yang kini terasa berbeda. Simbol yang sempat bersinar di telapak tangannya kini memudar. Tapi terasa masih ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya. Sebuah ingatan.
Sebuah pesan. Suara perempuan itu masih bergema di telinganya. Kau akan menjadi jembatan. Rovan tidak tahu pasti maksudnya, tapi sejak kembali, pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang teknologi yang belum pernah dikenal manusia, bahasa kuno yang bisa ia pahami, dan gambaran tentang dunia yang hidup berdampingan dengan dunia ini namun tersembunyi. Ia pun mulai menulis. Di sebuah buku tua yang ditemukan di rumah nelayan, ia menggambar simbol-simbol yang pernah ia lihat. Ia menuliskan nama-nama yang tak dikenalnya namun terasa dekat. Ia menggambarkan lorong cahaya, kota kristal, dan penjaga raksasa. Beberapa malam setelah itu, seorang lelaki asing datang ke desa. Ia memperkenalkan diri sebagai peneliti, mengaku sedang mencari jejak-jejak tentang kota gaib Saranjana. Rovan diam-diam memperhatikannya. Lelaki itu tidak seperti peneliti biasa. Tatapannya tajam. Cara bicaranya terlalu hati-hati. Seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ia akui. Malam harinya, lelaki itu mendekati Rovan. Kau berasal dari kota itu, bukan? Jantung Rovan berdetak kencang. Ia tidak menjawab. Lelaki itu tersenyum samar. Aku sudah mencari kota itu selama bertahun-tahun. Tapi hanya mereka yang dipanggil yang bisa masuk. Dan hanya mereka yang terpilih yang bisa kembali. Rovan masih diam. Ada kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dipahami manusia biasa. Dan sekarang, kekuatan itu ada padamu. Seketika, langit di atas mereka menyala. Sebuah kilatan cahaya melintas. Simbol di tangan Rovan bersinar kembali, lebih terang daripada sebelumnya. Lelaki itu mundur perlahan. Matanya melebar. Kau adalah yang disebut dalam naskah kuno itu. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, angin bertiup keras. Dari arah laut, kabut tebal menyelimuti dermaga. Suara-suara aneh kembali terdengar, seperti nyanyian dan bisikan dari dunia lain. Rovan berdiri. Ia tahu pintu belum sepenuhnya tertutup, dan mungkin tak akan pernah tertutup. Kabut semakin tebal menyelimuti desa. Suara langkah kaki yang berat terdengar dari arah dermaga. Lelaki asing yang sebelumnya menyapa Rovan kini menatap tajam ke arah kabut, seolah menunggu sesuatu muncul dari balik tirai putih itu. Rovan menggenggam tangan kirinya yang kembali bersinar samar. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat. Energi itu sama seperti yang ia rasakan saat pertama kali memasuki kota gaib Saranjana. Kabut mulai menipis, dan dari dalamnya muncul sosok tinggi besar berbalut jubah hitam. Wajahnya tertutup topeng perak, tubuhnya menjulang dan tidak menyentuh tanah. Langkahnya tak bersuara, tapi getaran tanah bisa terasa setiap kali ia bergerak. Lelaki asing itu mundur beberapa langkah. Dia penjaga gerbang, bisiknya lirih. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan Rovan. Dari dadanya memancar cahaya biru yang berdenyut pelan, seirama dengan detak jantung bumi. Rovan tak berkedip. Suara bergema muncul dari dalam topeng perak itu, tapi bukan melalui mulut. Suara itu langsung menyusup ke dalam pikiran. Kau telah dipilih. Tapi belum selesai. Kota telah membuka gerbangnya, dan ada yang mengikuti. Seketika, angin bertiup lebih kencang. Dari sisi kanan kabut, muncul siluet lain, berbeda dari penjaga gerbang. Lebih kecil, tapi gerakannya cepat dan tak menentu. Sosok itu memancarkan aura kekacauan. Matanya merah, dan dari punggungnya menyembul sayap hitam legam yang robek di beberapa bagian. Rovan menyadari makhluk itu bukan dari kota. Ia adalah penyusup yang berhasil lolos melalui celah dimensi saat gerbang dibuka. Dan kini, ia mencari sesuatu atau seseorang. Penjaga gerbang mengangkat tangannya. Tanpa berkata apa-apa, ia memberikan Rovan sebilah pedang yang terbuat dari kristal cahaya. Begitu pedang itu menyentuh tangan Rovan, cahaya di sekujur tubuhnya menyala. Semua ingatan, kekuatan, dan bahasa kota mulai kembali ke dalam dirinya. Makhluk bersayap itu meraung, lalu terbang rendah menyerang. Lelaki asing itu jatuh terduduk,
ketakutan. Tapi Rovan tidak bergerak. Ia berdiri tegak, menunggu waktu yang tepat. Dan saat makhluk itu mendekat, ia mengayunkan pedangnya dengan sekali tebas. Cahaya menyilaukan memotong kabut. Makhluk itu jatuh menghantam dermaga. Tubuhnya retak dan menghitam, sebelum akhirnya menghilang menjadi abu dihempas angin laut. Keheningan kembali. Penjaga gerbang menundukkan kepala pada Rovan, lalu tubuhnya perlahan menghilang bersama kabut. Lelaki asing itu masih terduduk. Wajahnya pucat. Siapa sebenarnya kau? Gumamnya. Rovan tidak menjawab. Ia hanya memandangi laut yang kini kembali tenang. Tapi hatinya tahu, ini bukan akhir. Kota telah menunjukkan dirinya. Gerbang telah terbuka. Dan sejak saat itu, ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah bagian dari rahasia yang selama ini dijaga oleh waktu dan semesta. Dari kejauhan, samar terdengar bisikan perempuan yang dulu membawanya masuk. Rovan, waktu kita akan tiba kembali. Kau harus bersiap. Angin malam berhembus, membawa suara itu jauh ke dalam hutan. Dan Rovan pun berdiri, bersiap menghadapi masa depan yang tak lagi milik dunia biasa. Malam itu, saat langit Kalimantan diselimuti bintang-bintang pucat dan angin membawa aroma tanah lembab, Rovan kembali bermimpi. Tapi kali ini bukan mimpi biasa. Ia terbangun di tengah sebuah lapangan luas yang tak pernah ia lihat di dunia nyata. Di sekelilingnya berdiri pohon-pohon aneh yang bercahaya di ujung daunnya, dan udara dipenuhi kilauan lembut seperti serpihan cahaya bintang. Di tengah lapangan itu berdiri perempuan yang dulu membawanya ke kota gaib. Sosoknya masih sama, anggun, suci, dan tak tersentuh oleh waktu. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari wajahnya. Ia tampak lebih lelah, seolah menanggung beban berat yang tak terlihat. Rovan, ucapnya lembut, kau sudah melewati batas yang tak banyak manusia bisa sentuh. Tapi sekarang, waktunya kau tahu, kenapa semua ini terjadi. Rovan mendekat. Dalam mimpinya, ia bisa merasakan getaran dari tanah yang ia injak, seolah tempat itu punya nyawa sendiri. Sang perempuan, yang kini mengenakan pakaian serba putih dengan aksen emas menyala samar, mulai mengangkat tangannya. Cahaya dari tangannya membentuk gambaran di udara. Seperti lukisan yang bergerak. Ada masa sebelum dunia ini seperti yang kau kenal. Masa ketika kota-kota bercahaya berdiri di langit dan bumi. Kami, kaum penjaga, diciptakan untuk menjaga keseimbangan antara yang terlihat dan yang tidak. Rovan menyaksikan bagaimana kota Saranjana dulu berdiri di atas laut, bukan tenggelam seperti cerita legenda. Kota itu memiliki menara dari kristal, jalanan melayang, dan lautan yang bisa terbelah. Tapi dalam gambaran itu juga tampak kehancuran. Namun manusia mulai melupakan batas. Mereka ingin menguasai, bukan memahami. Maka kota pun ditarik kembali ke dimensi lain. Kami mengunci gerbangnya. Tapi gerbang tidak sepenuhnya tertutup. Masih ada celah. Rovan terdiam. Dan aku adalah celah itu. Sang perempuan mengangguk pelan. Kau dipilih bukan karena kekuatanmu, tapi karena jiwamu bersih. Kau belum sepenuhnya tenggelam dalam kerakusan dunia. Itulah mengapa kota memanggilmu. Suasana di sekitar mereka mulai bergetar. Tanah yang semula tenang kini retak halus. Langit berubah warna menjadi kemerahan. Sang perempuan menoleh ke atas. Dia datang lebih cepat dari yang kami perkirakan. Siapa? Tanya Rovan, tapi suara gemuruh menghapus pertanyaannya. Dari langit, muncul sosok hitam raksasa dengan dua tanduk panjang melengkung ke belakang. Wajahnya diselimuti kabut, matanya merah membara. Tubuhnya mengambang, dikelilingi api hitam dan angin badai. Suaranya tidak terdengar dari mulut, tapi menembus langsung ke dalam dada Rovan. Kau, pewaris cahaya, aku sudah mencium keberadaanmu sejak gerbang terbuka. Kota kalian akan kuubah menjadi abu, dan dunia ini akan kembali padaku. Sang perempuan berdiri di depan Rovan. Tangannya membentuk perisai cahaya yang membungkus mereka berdua.
Dengarkan aku baik-baik. Rovan, ini bukan tentang kau melawan dia. Ini tentang kau membawa harapan ke dunia. Kota harus muncul kembali, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menyeimbangkan ulang semua yang telah kacau. Cahaya dari tubuh perempuan itu mulai pecah seperti serpihan kaca. Rovan berteriak, mencoba menahannya, tapi ia tahu, ini bukan dunia nyata. Ini adalah ruang antara. Sang perempuan menatapnya untuk terakhir kali. Carilah menara cahaya. Di sanalah kunci terakhir disembunyikan. Aku akan memandu dari balik tirai, tapi kau yang harus memilih jalannya. Dengan kilatan besar, semuanya lenyap. Rovan terbangun di ranjang jerami nelayan. Napasnya memburu, keringat dingin mengucur deras. Tapi tangan kirinya kini menggenggam benda kecil. Sebuah serpihan kristal berkilau, berbentuk seperti matahari bersinar. Dan di kejauhan, suara ombak terdengar seperti bisikan. Gerbang belum tertutup. Perjalanan baru saja dimulai. Pagi itu langit Kalimantan tampak berbeda. Awan bergerak pelan, seperti dilukis oleh tangan tak terlihat. Rovan berdiri di tepi dermaga kayu tua, menggenggam serpihan kristal yang semalam ia bawa dari dunia mimpi. Kristal itu terus memancarkan cahaya hangat, seperti kompas yang menuntun jiwanya. Ia tahu, apa yang ia lihat malam itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan. Dan yang harus ia cari sekarang adalah menara cahaya. Langkah pertamanya membawanya ke sebuah dusun terpencil di tepi hutan rawa. Ia mencari seorang dukun tua yang dikenal dengan nama Pak Awin, sosok yang dipercaya sebagai penjaga ilmu tua warisan nenek moyang. Orang-orang mengatakan Pak Awin tak pernah keluar dari hutan, dan hanya muncul jika dipanggil dengan cara tertentu. Rovan berkemah di tepi hutan selama 2 hari, membakar kemenyan dari akar gaharu dan membaca mantra kuno yang ia pelajari dari buku warisan ibunya. Pada malam ketiga, kabut turun dari pepohonan. Sunyi menggantung pekat. Lalu muncullah bayangan di antara pepohonan. Seorang pria tua berambut panjang, matanya putih seperti tanpa pupil, berjalan pelan menghampiri. Kau bawa serpihan itu, ya? Suara Pak Awin berat tapi lembut. Rovan mengangguk. Aku harus menemukan menara cahaya. Pak Awin duduk di atas akar pohon besar dan mulai menggambar simbol di tanah. Menara itu bukan tempat. Ia adalah penanda, titik di mana dimensi bertemu. Ia muncul hanya pada waktu-waktu tertentu, saat cahaya dan kegelapan bersinggungan. Dan waktunya sebentar lagi tiba. Rovan menatap Pak Awin lekat-lekat. Apa aku bisa masuk ke dalamnya? Bisa. Tapi kau harus siap melihat kebenaran yang bahkan tidak tertulis di kitab manusia. Banyak yang mencoba masuk, tapi tak semua bisa keluar. Menara itu bukan hanya tempat rahasia. Ia adalah ujian bagi yang ingin memahami inti dunia. Malam itu, Pak Awin membawa Rovan ke dalam hutan lebih dalam lagi, menuju sebuah bukit yang selama ini diakini penduduk sebagai tempat angker. Bukit itu diselimuti kabut sepanjang tahun, dan tak pernah ada yang berani mendakinya. Tapi malam itu berbeda. Begitu Rovan mendekat, kabutnya mengalir terbuka seperti tirai. Di puncak bukit, berdiri sebuah batu besar. Permukaannya dipenuhi ukiran halus yang menyala perlahan ketika serpihan kristal didekatkan. Batu itu kemudian bergerak, membuka jalan masuk ke sebuah lorong yang turun ke dalam tanah. Lorong itu tidak berujung. Cahaya dari kristal menjadi satu-satunya penerangan. Udara di dalam semakin hangat, lalu berubah menjadi dingin, lalu hangat lagi, seolah dimensi berganti-ganti. Setelah entah berapa lama berjalan, lorong itu terbuka menjadi sebuah ruang raksasa. Dan di tengah-tengah ruangan itu, berdiri menara itu. Tinggi, mengilap, terbuat dari bahan seperti kristal hidup. Di sekelilingnya, cahaya berputar-putar membentuk pusaran. Di atasnya ada matahari buatan yang tidak menyinari, tapi menyerap cahaya dari sekeliling. Rovan berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin kuat suara dalam pikirannya berbisik. Pilihannya ada padamu. Buka gerbang atau biarkan semuanya tenggelam kembali.
Di bawah menara, ada sebuah meja batu dengan 5 simbol. 4 di antaranya menyala. 1 masih gelap. Pak Awin mengangguk pelan. Itu artinya kau adalah kunci terakhir. Rovan mendekatkan kristalnya ke simbol yang belum menyala. Saat ujung kristal menyentuh batu itu, ledakan cahaya meletup ke seluruh penjuru ruangan. Suara gema seperti ribuan lonceng terdengar. Angin berputar, dan tanah bergetar. Kemudian, semuanya menjadi hening. Menara itu mulai membuka. Tangga dari cahaya muncul, mengarah ke puncak. Di puncak menara itulah rahasia terakhir disimpan. Rovan menoleh ke Pak Awin. Pria tua itu hanya tersenyum. Kau sudah sejauh ini. Tidak ada jalan kembali. Dengan napas berat dan tekad yang tak goyah, Rovan melangkah menaiki tangga cahaya, satu demi satu, menuju puncak menara. Menuju rahasia yang disembunyikan oleh dunia, oleh waktu, dan oleh sejarah yang dilupakan manusia. Tangga cahaya yang dinaiki Rovan terasa tidak berujung. Setiap langkah membawa sensasi berbeda di tubuhnya. Ada kalanya ia merasa sangat ringan, seperti melayang. Di langkah lain, tubuhnya terasa berat, seolah mengangkat seluruh beban dunia. Angin di sekeliling menara membentuk bisikan. Sebagian terdengar seperti doa, sebagian lagi seperti ratapan jiwa-jiwa yang terperangkap. Semakin tinggi ia melangkah, langit di atas berubah warna. Biru langit perlahan menjadi ungu, lalu merah tua, hingga tak lagi bisa dikenali. Rovan tidak tahu berapa lama ia naik. Tapi saat ia mencapai puncaknya, dunia tiba-tiba sunyi. Di sana, di ujung tangga, berdiri sebuah pintu yang terbuat dari logam keemasan. Pintu itu tidak dijaga, tapi memancarkan energi yang membuat lututnya nyaris lemas. Ia menempelkan kristal ke permukaan pintu. Tidak ada suara, tidak ada getaran. Tapi perlahan, pintu itu terbuka, dan di baliknya, terbentang ruang kosong yang luas, berisi hanya satu benda, sebuah bola bercahaya, menggantung di udara, berputar perlahan seperti planet di luar angkasa. Suara kembali muncul di pikirannya. Kali ini lebih jelas. Ini adalah inti pengetahuan yang dikubur oleh masa. Siapapun yang melihatnya akan tahu. Tapi pengetahuan bukan tanpa harga. Kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Rovan mendekat. Setiap langkah membuat pikirannya seperti ditarik ke dalam pusaran. Ia mulai melihat kilatan-kilatan aneh. Perang besar yang belum pernah tercatat. Kota-kota mengapung di langit. Mesin-mesin hidup yang bisa berpikir dan bermimpi. Makhluk-makhluk menyerupai manusia, namun berwajah seperti binatang. Semua itu melintas cepat, seolah potongan sejarah yang terhapus. Lalu ia melihat Saranjana, kota yang dulu ia pijak. Tapi kali ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia melihat bagaimana kota itu dibangun bukan oleh manusia biasa, tapi oleh peradaban yang jauh lebih tinggi. Mereka bukan makhluk gaib seperti yang dikira, melainkan penjaga. Mereka menjaga keseimbangan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia dimensi paralel. Rovan mulai memahami. Saranjana bukan sekadar kota gaib. Ia adalah penyeimbang, penghubung antara dimensi. Dan ketika satu sisi terlalu condong, kota itu akan menampakkan dirinya untuk mencari penyeimbang baru. Seseorang yang lahir dengan tanda, yang mampu melihat dua dunia. Dirinya. Rovan berlutut. Dadanya sesak. Cahaya dari bola itu masuk ke dalam tubuhnya perlahan. Ia melihat dirinya sendiri tumbuh dari bayi, dibawa pergi oleh seorang wanita cantik, yang ternyata adalah ibunya, bukan manusia, tapi berasal dari dimensi penjaga. Ia dibesarkan di dunia manusia agar kelak mampu melintasi batas dan mengembalikan kunci yang dulu hilang. Semuanya adalah bagian dari lingkaran. Cahaya itu kemudian menyatu dalam dadanya. Bola di udara meledak menjadi ribuan partikel kecil, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia merasa tubuhnya ringan, pikirannya terbuka luas, dan semua rahasia yang dulu ia pertanyakan, kini tak lagi penting. Yang penting adalah menjaga keseimbangan.
Tiba-tiba, menara mulai runtuh pelan. Tapi bukan seperti bangunan biasa yang hancur. Ia menghilang, lenyap seperti pasir yang tertiup angin. Rovan jatuh, namun tidak menyentuh tanah. Ia melayang di tengah udara, lalu perlahan diturunkan kembali ke bukit tempat ia memulai perjalanan. Pak Awin sudah menunggunya. Matanya berkaca-kaca. "Kau berhasil, Rovan," ucapnya pelan. "Keseimbangan telah pulih. Tapi tugasmu belum selesai." "Masih ada yang harus kulakukan?" tanya Rovan. Suaranya tenang namun mantap. Pak Awin menunduk. "Dunia ini sudah lama kehilangan arah. Sekarang kau bukan lagi penjelajah. Kau adalah penjaga." Angin berhembus pelan, membawa aroma gaharu dan tanah basah. Bukit itu kembali diselimuti kabut. Tapi kini, Rovan bisa melihat dengan jelas. Di balik kabut itu, berdiri sosok-sosok cahaya. Penjaga lama yang selama ini menanti kembalinya sang penghubung. Dan kini, dunia telah memiliki penjaga barunya. Pengetahuan sejati bukan sekadar informasi. Ia membawa beban, tanggung jawab, dan seringkali rasa sepi yang tak bisa dibagi dengan siapapun.